Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Upaya Penerapan Bela Negara pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia. Anggota kami terdiri dari dua orang, yaitu Lailatul Fasihah yang beralamatkan di Tanggulrejo Selatan, Jalan Ikan Bandeng, RT 9 RW 2, Manyar, Gresik, dengan alamat email lailatulfsh21@gmail.com. Dan saya sendiri, Muhammad Iqbal Aziz Bagia, yang beralamatkan Benden Kergon, Jalan Brawijaya 16, RT 2, RW 10, Pekalongan Barat, Pekalongan, yang dengan alamat email iiqbalaziz@gmail.com. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Insinyur Nohfil Hanani, ARMS, selaku Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Abdul Hakim, MSI, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Profesor Dr. DRH Aulani, AM, DES, Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Dr. IR Muhammad Sasmito Jati, MS, selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Dr. Farida Nurani, SOS MSI, selaku Kaprodi Ilmu Perpustakaan, Profesor Dr. Andes Gugus Irianto, MSA, PhD, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, dan Profesor Dr. Andes Bambang Supriyono, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, serta Profesor Dr. Insinyur Komeriatus Solehah, AMDHY PST, MKes, IPU, ASEAN ENG, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Berikut adalah daftar isi pertama, yaitu slide judul, 2 nama anggota, 3 ucapan terima kasih, 4 pendahuluan, 5 tinjauan empiris, 6 tinjauan teoritis, 7 kesimpulan, 8 saran, dan terakhir daftar pustaka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, silakan Lailatul Fasihah. Baik, yang pertama pendahuluan. Latar belakangnya meliputi banyak negara di dunia yang saat ini sedang berlomba-lomba untuk berusaha memperlambat dan menghilangkan kasus COVID-19 di negaranya. Agar kasus COVID-19 ini tidak semakin meluas, masyarakat harus mengetahui betapa berbahayanya COVID-19 ini. Dalam rangka meningkatkan kesadaran publik tentang keseriusan ancaman dari COVID-19 ini, maka pemerintah secara terus-menerus melakukan intervensi kepada masyarakat. Dengan kondisi yang demikian, adanya keterbatasan dalam segala aktivitas harus dipatuhi, seperti melakukan social distancing antar individu dan juga lockdown. Pembatasan sosial berskala besar yang telah dilaksanakan pada beberapa wilayah yang memiliki kasus penyakit dan penularan yang tergolong tinggi. Beberapa aktivitas yang dibatasi seperti aktivitas belajar mengajar di sekolah, mulai dari jenjang dasar sampai dengan tinggi, aktivitas di kantor dan lingkungan kerja, dan juga aktivitas keragaman serta aktivitas sosial budaya yang dilakukan oleh masyarakat. Next. Yang kedua, rumusan masalah dari penulisan ini adalah bagaimana penerapan bela negara di Indonesia selama pandemi dari berbagai kasus, yaitu menjadi warga negara yang baik pada masa pandemi COVID-19, yakni dalam perspektif kenormalan baru, upaya penerapan bela negara melalui social distancing dan lockdown untuk mengatasi wabah COVID-19, upaya penerapan bela negara melalui ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19. Tujuan penulisan ini adalah yang pertama, untuk mengetahui cara menjadi warga negara yang baik pada masa pandemi. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan bela negara melalui social distancing. Yang ketiga, untuk mengetahui penerapan bela negara melalui ketahanan pangan di masa pandemi. Manfaat dari penulisan ini adalah yang pertama,
bagi masyarakat dapat menambah wawasan kita dalam memperdalam pemahaman penerapan bela negara di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, bagi pemerintah atau negara untuk membantu pembinaan sikap bela negara kepada masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Dan yang terakhir, bagi penulis, semoga menambah pemahaman penulis sebagai calon sarjana agar mampu menguasai dan mengungkap berbagai masalah serta berupaya untuk mencari solusi untuk menerapkan pendidikan bela negara di masa pandemi COVID-19 ini. Next. Tinjauan empiris dari penulisan ini, yakni dari Ardana, yakni yang pertama dari Ardana Januar Marjani tahun 2020, warga negara yang cerdas dan baik, smart and good citizenship adalah warga negara yang memiliki pengetahuan dan sikap kewarganegaraan. Pengetahuan dan sikap kewarganegaraan setidaknya mengandung unsur berupa kepercayaan diri, civic confidence, keterampilan, civic competence, dan komitmen, civic commitment. Yang kedua dari Nining Nurhalimah tahun 2020. Kebijakan social distancing dan lockdown adalah sebuah kebijakan dalam keadaan darurat dan dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya meminimalisir penyebaran wabah virus COVID-19. Yang ketiga, Catra Diwangkara tahun 2020, langkah antisipatif dampak COVID-19 terutama terhadap stabilitas ketahanan pangan masyarakat dan pemerintah harus saling bahu-membahu dalam memastikan dari segala lini. Jika semua saling bahu-membahu dalam menangani kasus ketahanan pangan di tengah pandemi ini, maka pasti semua akan mudah terselesaikan. Next. Tinjauan teoritis dari penulisan ini adalah dalam masa pandemi seperti saat ini, pemerintah telah menetapkan peraturan seperti nomor HK 0107-Menkes garing 382-2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat umum dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Mengingat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Dengan begitu, sebagai warga negara yang baik, pada masa pandemi dalam perspektif new normal, perlu adanya upaya penerapan bela negara melalui social distancing, lockdown, serta melalui ketahanan pangan untuk mempertahankan keadaan pangan di Indonesia selama pandemi COVID-19 ini. Next. Nah, yang pertama, menjadi warga negara yang baik pada masa pandemi COVID-19, yakni dalam perspektif kenormalan baru. Warga negara merupakan bagian dari negara yang berfungsi sebagai agen perubahan dan agen kontrol sosial. Tidak hanya pemuda yang menjadi kedua agen tersebut, tetapi semua pihak kiranya dalam era saat ini harus menjadi agen perubahan dan agen kontrol sosial dalam rangka memastikan negara dalam kondisi baik. Dalam rangka menjaga keberlangsungan segala aktivitas negara, jika dilihat dari berbagai dimensi serta mencegah timbulnya berbagai masalah baru, seperti krisis fiskal, ketahanan pangan, dan gangguan sistem pendidikan. Kenormalan baru saat ini sangat diharapkan oleh sebagian masyarakat untuk segera diimplementasikan, terutama untuk masyarakat yang penghasilannya secara harian dan sampai dengan saat ini telah lama menganggur akibat pandemi COVID-19 ini. Begitupun terhadap dunia usaha telah banyak yang merugi sejak virus corona menjadi wabah. Salah satu bentuk dari upaya bela negara yang dapat dilakukan yaitu dengan mengikuti himbauan pemerintah agar laju penyebaran virus bisa berkurang dan secepatnya berhenti. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hikmal. Dua, upaya penerapan bela negara melalui social distancing dan lockdown untuk mengatasi wabah COVID-19. Perkembangan COVID yang terus-menerus tersebar, pemerintah akhirnya membuat kebijakan sebagai langkah pertama, yaitu berupa anjuran social distancing.
Ini dimaknai bahwa pemerintah menyadari sepenuhnya penularan dari COVID-19 ini bersifat droplet, percikan lendir kecil-kecil dari dinding saluran pernapasan seseorang yang sakit yang keluar pada saat batuk dan bersin. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan kepada siapapun yang batuk dan menderita penyakit influenza untuk menggunakan masker. Tujuannya untuk membatasi percikan droplet dari yang bersangkutan. Selain mengatur jarak antar orang, agar kemungkinan peluang tertular penyakit bisa menjadi lebih rendah, implikasinya bahwa pertemuan-pertemuan dengan jumlah yang besar dan yang mungkin terjadi penumpukan orang harus dihindari. Selanjutnya, disiapkan dan disebarkan panduan bagi penyelenggara ibadah untuk melaksanakan ibadah di rumah sebagai pengganti kegiatan yang ditiadakan. Masyarakat juga melakukan aktivitas kerja dengan bekerja dari rumah atau work from home. Seruan ini berlaku selama 14 hari sejak ditetapkan dan bisa diperpanjang bila diperlukan. Selain itu, diberikan kesadaran untuk peningkatan kewaspadaan dan disiplin guna mencegah risiko tertular COVID-19 dengan menjaga jarak aman dalam berinteraksi. Next. Tiga, upaya penerapan bela negara melalui ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19. Pemerintah mengantisipasi pandemi COVID-19 dengan kebijakan-kebijakan yang baru untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia dan menyelamatkan petani lokal. Hal kecil yang sudah berdampak adalah adanya kenaikan harga bahan pangan di Indonesia. Walaupun masih ada ketersediaan jumlah pangan yang masih mencukupi, dengan penerapan pembatasan sosial berdampak pada proses produksi hingga konsumsi. Petani mulai merasakan bahwa produksi harus menyesuaikan secara protokol dan menjamin kualitas sebelum sampai pada konsumen. Proses pendistribusian pun lebih banyak menuju pasar-pasar online. Pemerintah di Indonesia harus menjamin fasilitas produksi dan distribusi. Dalam informasi, harga pangan strategis atau PIHPS nasional telah menunjukkan peningkatan rata-rata harga beras 0,8% selama periode Januari hingga Maret 2020. Maka dari itu, sebagai langkah antisipatif kenaikan harga, pemerintah perlu membuat strategi kebijakan pangan di semua ini. Next. Kesimpulannya yaitu, seorang warga negara yang baik pastinya bisa berpikir kritis dan kreatif dalam menanggapi berbagai isu kewarganegaraan yang muncul. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepatutnya untuk ikut berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab serta bertindak secara cerdas dalam hidup bermasyarakat. Adanya pandemi COVID-19 telah menjadikan perubahan tatanan kehidupan, termasuk perilaku masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Masyarakat sebagai bagian dari warga negara yang berkebajikan, maka diwajibkan untuk menjadi individu yang berkarakter disiplin. Kedisiplinan merupakan kunci utama yang sangat penting dalam menghadapi pandemi COVID-19. Berdisiplin akan menjadi penangkal virus yang secara otomatis akan menjadikan virus tersebut segera hilang dan masyarakat bebas dalam melakukan segala hal. Tentunya, selain hal tersebut, masyarakat juga wajib untuk mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti mematuhi protokol kesehatan di setiap adanya aktivitas dan keluar rumah. Dengan melakukan hal tersebut, maka new normal akan dapat berakibat positif. Sebagai langkah antisipatif, dampak COVID-19 terutama terhadap stabilitas ketahanan pangan, masyarakat dan pemerintah harus saling bergotong royong dalam memastikan dari segala hal ini. Jika semua saling membantu dan menangani kasus dengan mudah terselesaikan, setiap warga negara harus menanamkan sifat bela negara untuk meningkatkan semangat dalam memenuhi ketahanan pangan di Indonesia. Next. Saran, berdasarkan kesimpulan penelitian tindakan kelas memberikan saran berikut. 1.
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pembelajaran kewarganegaraan mengenai bentuk bela negara di masa pandemi COVID-19 ini. 2. Adanya tindak lanjut mengenai bela negara pada masa pandemi ini. 3. Diharapkan ke depannya ada penelitian yang mengkaji mengenai bela negara pada masa pandemi. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan untuk mengerjakannya. Next. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Saya Silahkan. dalam penerapan bela negara di masa pandemi ini, pemerintah kan juga menerapkan kegiatan lockdown. Dan kita juga harus melaksanakan kegiatan lockdown tersebut dengan stay at home. Menurut kelompok kalian, apa saja kegiatan yang bisa dilakukan saat di rumah saja saat pandemi seperti ini? Terima kasih. Baik, akan kami tampung dulu. Apakah ada yang lain? Saya izin bertanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alimatus Sofia, perwakilan dari kelompok 2. Tadi kan sempat disebutkan tentang upaya bela negara ketika masa pandemi COVID-19. Nah, pertanyaannya, kira-kira dalam perjalanannya sampai sekarang, apakah upaya tersebut sudah bisa dikatakan optimal atau belum? Dan jika ada, tolong jelaskan alasannya juga. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Aziza. Nah, perintah yang mengharuskan setiap warganya untuk menetap di rumah adalah sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan di rumah, termasuk contohnya berolahraga. Saat ini pemerintah juga telah melakukan gerakan work from home yang berguna untuk sebagian pekerja di Indonesia. Tak hanya itu, kegiatan mengajar juga bisa jadi aktivitas rutin saat stay at home. Sebagian besar sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya juga sudah menerapkan pembelajaran berbasis daring atau online tersebut. Apakah sudah terjawab, Saudara Nur Aziza? Sudah, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alimatus Sofia. Terima kasih kepada Alimatus Sofia yang telah bertanya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Menurut upaya pemerintah tersebut apakah sudah optimal atau belum ya? Menurut saya, upaya-upaya tersebut masih kurang optimal jika harus diterapkan pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Karena yang pertama, social distancing. Kita sebagai makhluk sosial sangat tidak mungkin untuk menerapkan peraturan ini dalam jangka waktu yang sangat lama. Karena itu dapat merubah psikis seseorang dari yang bisa berakibat buruk bagi seseorang. Sehingga untuk saat ini lebih baik menggunakan penerapan physical distancing. Yang kedua, juga kurang optimal karena jika negara kita terus-menerus menerapkan peraturan lockdown, maka perekonomian negara tidak akan berjalan dengan baik dan bisa menyebabkan inflasi. Kemudian yang ketiga yaitu ketahanan pangan, juga masih kurang optimal karena meskipun telah menerapkannya, tidak semua orang memiliki tempat dan atau modal untuk melakukan ketahanan pangan tersebut, sehingga masih kurang optimal. Sekian, apakah penjelasan saya sudah cukup? Baik, sudah sangat jelas. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.